kurikulum pariwisata di Kabupaten Pangandaran bersama narasumber Sekretaris Disdikpora Kabupaten Pangandaran, Bapak Dodi Jubardi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dodi. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik Pak. Waalaikumsalam Pak Dodi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak Dodi, ini mengenai kurikulum pariwisata di Kabupaten Pangandaran, ini kira-kira apa sih Pak hal yang mendasari diadakannya kurikulum pariwisata ini di tahun ajaran baru? Ya, jadi sesuai dengan visi Kabupaten Pangandaran, bahwa visinya itu adalah Pangandaran juara dengan mengedepankan pariwisata berbasis dunia yang berdasarkan pada peningkatkan karakter yang berkearifan lokal, sehingga dengan visi yang itu semua keberadaan masyarakat harus mendukung kesuksesan tentang pariwisata yang mendunia itu, dari mulai anak-anak sekolah sejak dini, kemudian juga masyarakat secara umum. Nah, kuncinya bagaimana anak sekolah bisa mengenal pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran dan seperti apa perlakuan masyarakat Pangandaran terhadap wisatawan. Tentu itu harus diberikan kepada anak-anak sekolah biar mereka memahami, kemudian juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai daerah kunjungan atau tujuan wisatawan. Mungkin itu, Mbak. Baik, karena sesuai visi dan misi Pangandaran ya Pak ya, untuk menjadi Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pariwisata berkelas dunia kita. Baik, nanti untuk implementasinya sendiri Pak Dodi, ini seperti apa sih di sekolahnya? Karena kan ini dari PAUD, SD hingga SMP. Implementasi di lapangan seperti apa nantinya? Implementasi pelaksanaan kurikulum berbasis pariwisata tentu pada tahun ajaran ini kita belum bisa berdiri sendiri menjadi sebuah mata pelajaran. Tetapi peلاksanaannya masih diintegrasikan kepada mata pelajaran yang sudah ada pada saat ini. Jadi semua mata pelajaran harus memberikan pemahaman berkaitan dengan pariwisata Kabupaten Pangandaran. Karena regulasinya kita belum selesai atau belum sampai kepada mata pelajaran yang dikhususkan membahas tentang pariwisata. Baik, jadi belum ada mata pelajaran khusus ya Pak, tapi disisipkan gitu ya ke beberapa mata pelajaran gitu. Baik, Pak Dodi, ini untuk potensi wisatanya sendiri nih dari Kabupaten Pangandaran kan banyak sekali ya Pak ya, dari wisata kelautannya, kemudian juga UMKM-nya. Ini kira-kira potensi wisata yang mana nih nanti yang akan dimasukkan menjadi kurikulum pariwisata? Ya, kalau destinasi wisata yang kita harapkan atau disebutkan di kurikulum pariwisata ini, tentu ya kita seluruh destinasi wisata yang ada kita kenalkan kepada anak-anak sekolah, dari mulai tempat, nama, kemudian karakteristik. Mereka anak-anak mesti paham kalau Pantai Indah Pangandaran itu adanya di karakteristiknya seperti apa. Kalau berbasis alam yang lain seperti misalnya Santira, seperti itu, letaknya di mana, karakteristiknya seperti apa, mereka harus tahu dan bisa menyampaikan kepada masyarakat di luar Pangandaran. Baik, Pak Dodi, ini untuk sosialisasinya sendiri seperti apa sih? Apakah sudah berjalan gitu ke sekolah-sekolah yang akan dituju ini? Ya, untuk sementara ini sosialisasi kita sudah juga melalui media, kemudian juga guru-guru kita sering diberikan sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan guru, misalnya saja ada MGMP, ada KKG, kemudian kepala sekolahnya lewat K3S, lewat MKKS. Kita sosialisasikan seperti apa dan bagaimana kurikulum pariwisata ini bisa dijalankan di sekolah-sekolah secara diintegrasikan kepada setiap mata pelajaran. Baik, Pak Dodi, ini kan untuk program ini diterapkan di seluruh sekolah PAUD, kemudian SD dan juga SMP. Nah ini kenapa hanya sampai SMP nih Pak, nggak sampai SMA atau SMK sederajat nih Pak? Karena sementara ini kita di kabupaten itu hanya punya kewenangan untuk mengurus
PAUD, SD, dan SMP. Sementara untuk SMA dan SMK, kewenangannya ada di Provinsi Jawa Barat. Mungkin nanti kita ke depan bisa berkomunikasi, kemudian juga berkonsultasi, berkoordinasi dengan Dinas Provinsi Jawa Barat untuk bisa juga memasukkan kurikulum pariwisata secara integrasi pada saat ini. Baik, ini karena SMA SMK ini di bawah provinsi, apa tadi ke depannya ini rencananya akan ada komunikasi gitu ya supaya dimasukkan juga nih ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Baik, Pak Dodi, sejauh ini kerjasama atau integrasi dengan kedinasan lain, misalnya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, ini seperti apa Pak untuk menerapkan kurikulum pariwisata ini? Tentunya dalam penyusunan kurikulum dari awal kita sudah banyak koordinasi, banyak meminta bantuan dari dinas-dinas lain, bahkan kita sampai mengadakan pelatihan di PMPTK Pariwisataan. Bagaimana yang bisa dibuat baik itu untuk anak TK, PAUD, SD, dan SMP. Maka sesuai kemampuan siswa dalam pengenalan pariwisata ini sudah kita lakukan dengan berbagai sektor yang punya kepentingan di kepariwisataan ini. Baik, lalu kerjasama atau kolaborasi dengan universitas atau kampus-kampus nih Pak yang memiliki jurusan kepariwisataan, kan ini banyak sekali ya Pak ya di Jawa Barat gitu. Ini seperti apa Pak dari Dinas sendiri? Kalau dengan kampus-kampus secara khusus kita belum pernah datang audiensi meminta pengembang, tapi kita mengundang guru besar dari UPI pada waktu itu, Prof. Jam'an Satori, kita undang sebagai narasumber bagaimana itu sudah 2 tahun 3 tahun kebelakang indikator-indikator ketika kita mau membuat sebuah kurikulum. Nah, pada waktu itu kita diberi penjelasan sama Prof. Ini indikatornya, nanti isinya seperti apa, kita berkomunikasi dengan PMPTK Kepariwisataan dan Perhotelan di Bandung pada waktu itu. Baik, jadi ini memang sudah matang sekali ya Pak ya, segala persiapannya sudah disiapkan, bahkan tadi indikator kurikulumnya pun sudah langsung berkonsultasi gitu ya dengan teman-teman di dunia akademik. Lalu ini Pak, dengan pihak-pihak lain seperti PHRI dan organisasi-organisasi lain yang menangani kepariwisataan sejauh ini seperti apa Pak? Apakah mereka juga bentuk dukungan apa nih yang mereka berikan ini untuk dinas sendiri, khususnya di Pangandaran? Ya, kita sampai ke saat ini dengan organisasi PHRI, misalnya kemudian Ikatan Nelayan, kita memang belum melakukan koordinasi secara matang. Mungkin kita akan mencoba untuk berkoordinasi lebih matang lagi, apa yang mereka kehendaki berkaitan dengan pengenalan pariwisata Kabupaten Pangandaran. Karena memang sekarang baru pengenalan bagi anak-anak itu sampai ke misalnya peristirahatan, ada hotel, ada wisma, ada mereka tahu apa sih yang disebut hotel, apa sih yang disebut wisma misalnya. Nah, sementara ini anak-anak masih belum paham perbedaan-perbedaan itu, nah itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Baik, jadi ini benar-benar kolaborasi lintas sektor sekali ya Pak ya, ini untuk mewujudkan kurikulum pariwisata di Pangandaran gitu ya. Baik, Pak Dodi, sejauh ini tadi persiapan sudah sangat matang, kemudian juga sudah sangat siap gitu ya untuk menyisipkan kurikulum pariwisata ini ke mata pelajaran yang terkait gitu. Lalu Pak, ini untuk kendalanya nih, sejauh ini apa sih Pak yang ditemukan di lapangan? Ya, tentu ya kendalanya karena kita masih awalnya, jadi kita belum kukut. Suara anak mana? Implementasinya masih agak kurang sehubungan yang masih tahap-tahap awal seperti ini. Jadi kendalanya masih belum merata tingkat informasi yang disampaikan kepada teman-teman pendidik yang ada di Kabupaten Pangandaran. Baik, jadi seperti itu ya Pak ya, tapi ini secara perlahan ini mulai dipecahkan juga ya Pak ya, kendalanya sembari berjalan gitu. Baik, Pak Dodi, ini untuk pemanfaatan akses media digital sendiri, ini dalam kurikulum pariwisata nantinya ke depannya seperti apa sih Pak? Ya, kita akan memanfaatkan internet
juga untuk mempromosikan seluruh destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Dan khusus Pangandaran ini proses digitalisasi di sekolah-sekolah sudah sangat berjalan. Kita sudah fasilitasi internet 5-10 Mbps, kita sudah fasilitasi sarana prasarana berbentuk teknologi, misalnya touchscreen, web panel, komputer, kita sudah fasilitasi semuanya. Tinggal nanti memanfaatkan fasilitas itu juga selain untuk pembelajaran, juga untuk menyampaikan promosi berkaitan dengan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Baik, sarana prasarana sudah sangat siap ya Pak ya, apalagi anak zaman sekarang ini sangat internet sekali gitu ya Pak, media sosial TikTok, Instagram semuanya juga mereka sudah paham gitu. Lalu Pak Dodi ini bagaimana Pak dari dinas sendiri manfaatkan teman-teman dari Mojang Jajaka Kabupaten Pangandaran ini untuk merealisasikan perwujudan kurikulum pariwisata ini? Apakah turut diajak juga untuk berkolaborasi? Ya, tentu media sangat penting sekali. Ya, salah satu contoh pada hari ini saya ada di TVRI ini tentu berkat koordinasi dengan perwakilan TVRI yang ada di Pangandaran. Ya, membantu kami luar biasa bagaimana mengembangkan pendidikan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Saya terima kasih sekali ke koresponden atau wartawan TVRI yang ada di Pangandaran yang selalu eksis itu, tentang luar biasa itu, top lah. Waduh. Baik, Pak Dodi, ini untuk ke depannya ini kira-kira ini kan baru di tahun ajaran baru sekarang gitu ya Pak ya. Kira-kira ini apakah akan seterusnya gitu dan untuk semua tingkat sekolah kah atau ada batasan khusus misalnya 2 tahun pertama trial dulu atau seperti apa nih Pak Dodi? Kita sekarang pelaksanaan ya hampir di semua jenjang dan di semua tingkatan, dari jenjang PAUD, SD, kemudian juga SMP, dan tingkatannya tentu dari tingkatan kelas 1, kelas 9, semuanya diberikan. Tapi materinya disesuaikan dengan tingkat berpikir anak yang ada. Salah satu contoh yang sederhana ketika anak ditanya apa sih jenis ikan yang ada di laut, itu jangan sampai kerepotan walaupun dia masih anak kelas 1 SD misalnya atau anak PAUD. Hal-hal semacam itu mesti kita kenalkan. Baik, jadi seperti itu ya Pak ya. Pak, terakhir nih Pak, harapan dari Pak Dodi sendiri nih terhadap kurikulum pariwisata untuk mewujudkan visi misi Pangandaran untuk menjadi kabupaten pariwisata berkelas dunia. Mangga Pak Dodi. Tentu harapan kami dari Dinas Pendidikan berkaitan pelaksanaan kurikulum pariwisata ini, mudah-mudahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bisa memfasilitasi kami sehingga regulasi kami melaksanakan itu menjadi legal karena memang regulasinya sudah dikeluarkan. Dan alhamdulillah misalnya contoh pelajaran bahasa Inggris tentu bagi Kabupaten Pangandaran itu sangat diperlukan karena untuk melayani wisatawan asing yang datang, yang pada saat ini mungkin kurikulum bahasa Inggris di sekolah dasar masih belum bisa dilaksanakan, tapi kemarin alhamdulillah untuk Pangandaran katanya bisa lah disilahkan. Baik, berharap akan adanya dukungan dari Kementerian Pusat juga gitu ya untuk mewujudkan kurikulum pariwisata ini. Baik, hatur nuhun pisan ini Bapak Dodi Jubardi, Sekretaris Disdikpora Kabupaten Pangandaran telah berbincang bersama kami. Menarik sekali, ini suatu inovasi apa ya mengenai kurikulum pariwisata. Baik, Pak Dodi, hatur nuhun pisan, sukses selalu dan sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bapak, selamat sore. Terima kasih.